Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Usbob Official. Biasa seperti hari Jumat, saya biasa menyapa semua pemirsa dengan sebuah forum Usbob Menjawab. Forum ini adalah menjawab setiap pertanyaan yang masuk ke DM Instagram saya. Dan Anda juga boleh menyampaikan pertanyaan. Insya Allah kalau pertanyaan itu sekiranya amat penting dan kira-kira kami mampu menjawabnya, maka saya dan tim akan memberikan jawaban yang semampu kita. Dan semoga bisa menghadirkan jawaban-jawaban terbaik buat semua viewer. Namun sebelum saya sampaikan pertanyaan yang asik sekali dari Ibu Hamidah asal Lebak, Banten, maka saya minta kepada kalian semuanya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan kemudian jangan lupa pencet juga tombol loncengnya agar ini akan semakin bermanfaat dan kalian akan mendapatkan konten-konten setiap hari dari channel Usbob Official ini. Pertanyaan dari Ibu Hamidah dari Lebak, Banten. Beliau menanyakan bagaimana cara supaya bisa lapang dada menerima semua himpitan hidup dan permasalahan yang terjadi. Tidak ada permasalahan yang Allah kasih, beban yang Allah pikulkan kepada kita yang kira-kira tidak mungkin kita tidak sanggup untuk memikulnya. Maka untuk cara pertama agar kita senantiasa lapang dada untuk setiap permasalahan, cara pertama adalah senantiasa husnuzon billah. Kita punya positive thinking terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi sesungguhnya ingin Allah hadirkan kepada kita, itu adalah yang terbaik buat hidup kita. Termasuk juga saya pernah meratapi kenapa nama saya Bobby Herwibowo tidak pantas bagi seorang ustadz. Tapi Masya Allah belakangan saya baru mengerti bahwa keinginan yang diberikan oleh orang tua saya rupanya itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ketika saya kuliah di Mesir, di Timur Tengah, nama Bobby Herwibowo dituliskan itu susah. Tapi subhanallah saya baru mengerti begitu saya dakwah ke Eropa, dakwah ke negara-negara kafir, ke Australia. Oh rupanya saya dimudahkan bisa datang ke sana karena namanya Bobby Herwibowo. Maka husnuzon billah, senantiasa positive thinking. Karena sering kita ngomong begini pada Allah, ketika kita sadar bahwa yang Allah berikan yang terbaik, kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, rupanya yang Engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, tidak pernah Engkau tersentuh dari kesalahan. Faqina adzabannar, yang bodoh adalah kami, yang naif adalah kami, maka lindungi kami dari siksa api neraka. Dan yang kedua, memperbaiki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus perbanyak zikrullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa nyaman, lapang dada karena mereka senantiasa memperbanyak zikrullah. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah maka hati akan menjadi nyaman, dada akan terasa lapang. Untuk Ibu Hamidah maka perbanyak zikrullah. Zikrullah seperti apa Ustaz? Zikrullah kalau dalam kondisi yang mencekam, panik, ketakutan, khawatir, sedih, maka yang terbaik adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang ketiga, agar kita bisa berlapang dada, maka kita harus memperbanyak gaul dengan orang-orang yang saleh. Kalau kalian perempuan, bergaullah dengan orang-orang yang solihah, punya guru, punya ustadz, punya ustazah, punya ulama yang menjadi panutan. Sebab kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka semakin tinggi derajatnya, maka mereka akan semakin banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita bergaul dengan mereka, maka kita akan ngerti bahwa apa yang kita alami, yang kita anggap sebagai kesulitan, kesedihan, kesempitan, sesungguhnya belumlah apa-apa dari perjuangan yang mereka lakukan. Sering kumpul sama orang-orang pemenang, orang-orang hebat, orang-orang yang rajin qiyamul lail, orang-orang yang senang berdoa pada Rabbnya, orang yang senantiasa zikir kepada orang-orang soleh, maka insya Allah itu menjadi penyemangat hati kita, penyemangat hidup kita. Kita insya Allah kita akan semakin yakin bahwa kita bisa melalui semua ujian. Yang keempat, supaya kita insya Allah lapang dada, perbanyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Wabil khusus pada waktu-waktu bening,
pada waktu malam, qiyamul lail, pada subuh, pada maghrib, jelang tidur. Baca Al-Quran di waktu-waktu itu insya Allah akan membuat hati kita lapang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran, dia menjadi penawar, penyembuh, obat, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baca Al-Quran, biasakan. Kalau mampu sejuz sehari, kalau tidak mampu setengah juz mungkin, tidak mampu mungkin satu ain atau satu rubu, nggak mampu satu lembar, tidak mampu juga satu halaman. Siapkan waktu untuk senantiasa akrab dengan Al-Quran. Yang kelima, kalau pengen hati kita lapang, maka lihatlah alam yang Allah ciptakan. Sering-sering piknik seperti tempat-tempat kayak begini. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa masih matahari bersinar terang, masih langit yang terkadang menurunkan hujan. Hari ini alhamdulillah langit bersih, kita bisa rasakan oksigen, Masya Allah, segar. Dan keluarlah dari kamarmu, keluarlah dari rumahmu, keluarlah dari ruang kantormu yang menyesakan itu sejenak. Lihat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta dan tersenyumlah setelah engkau laksanakan 5 resep ini. 1, husnuzon, positive thinking pada Allah. 2, memperbanyak zikrullah. 3, bergaul dengan orang-orang saleh. 4, memperbanyak tilawah Al-Quran. 5, piknik guys. Itu Ibu Hamidah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan khilafan. Dan bagi Anda yang pengen juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jangan sungkan, jangan ragu, kirim saja langsung ke DM Instagram saya di berikut ini, Usbob Official. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang masuk insya Allah akan dijawab dalam vlog-vlog berikutnya. Sampai jumpa insya Allah di hari Jumat berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi hari Jumat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.